Hai teman-teman, apa kabar? Memasuki minggu terakhir di bulan Maret ya. Kita masih ketemu lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini dan tentunya bersama dengan Kak Joyce Sitopo di sini, Kak Pendeta Joyce ya. Dan hari ini kita masih membahas seputar quarter life crisis, di mana kami akan menutupnya dengan satu tema yang sangat sangat lumayan berat, nggak berat sih, lumayan sesuatu yang pasti dirasakan oleh kita semua, yaitu adalah surviving the process. Bagaimana kita bisa tidak hanya bertahan dalam proses, tapi bisa juga menikmati proses pendewasaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ini aku terlalu ini sekali ya, menggugur sekali ya. Jadi kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Frista, sama Kak Joyce juga. Nah sekarang kita mau bahas soal ini nih Kak, tentang bertahan. Kalau di awal udah dari pengen jadi dewasa tidak semenyenangkan itu, terus tujuan hidup, dan sekarang kita mau lebih ke sebenarnya Kak, kemarin kan udah bahas soal stigma dan ekspektasi masyarakat atau society gitu ya, yang terbangun, yang akhirnya membuat kita ternyata tujuan hidup kita tuh harusnya ini gitu. Nah, menyambung dari yang minggu lalu Kak, sebenarnya bisa nggak sih disebut gagal gitu ya ketika kita memang tidak mencapai standar itu gitu. Kalau misalnya nanti kalau dibilang tidak gagal, apakah terus suksesnya seperti apa dong gitu? Kalau menurut Kak Joyce gimana? Ya, ini jadi pertanyaan reflektif jadinya ya. Kalau seandainya tidak mencapai apa yang jadi stigma dari masyarakat itu, apakah itu akan disebut sebagai gagal gitu ya. Lagi-lagi sih balik ke indikator ataupun stigma yang dibuat itu milik siapa. Milik orang di luar kita kan ternyata. Jadi gagal dan sukses ini atau gagal dan berhasil ini dua kata yang kemudian memang mengkategorikan manusia pada kelompok-kelompok tertentu. Yang mencapai stigma mereka disebut berhasil, yang tidak disebut sebagai gagal. Itu kan kita seperti memberi cuman memberi dua arah pada hidup manusia. Iya, hitam dan putih. Iya, benar-benar nggak ada pilihan abu-abu, padahal warna ini kan sebenarnya banyak ya. Betul sekali. Seberhasil-berhasilnya orang, dia pasti pernah mengalami kegagalan. Segagal-gagalnya orang, ketika dia bertahan untuk hidup, itu juga sebuah kesuksesan kan. Betul. Jadi kayaknya kita memang perlu meminimalisir deh banyak stigma yang ada di masyarakat ini, supaya kita nggak mengkategorikan diri kita ini sukses dan gagal doang gitu. Tapi kita adalah orang yang terus berproses gitu. Aku sih lebih senang pilih kata proses daripada gagal dan daripada berhasil ya. On process. Iya, on process. Karena kita ini kadang makhluk being kan, terus menjadi, tidak sudah jadi, bukan begitu. Jadi karena itu ya minimalisirlah stigma-stigma itu gitu. Kan aku kemarin sharing juga sama Sela, rasanya sedih kalau seandainya cuma indikatornya 3 itu gitu kan. Ya kalau begitu aku nih bukan orang yang berhasil dong ya, padahal dalam hidupku aku ngerasa aku bertahan sampai sekarang ini pun sebuah keberhasilan gitu, karena pertolongan Tuhan tentunya. Wow gitu. Nah, itu tadi soal benar dan salah, sukses dan gagal gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang membuat apakah karena kita memang sudah memiliki tujuan, atau apakah ketika kita disebut oke, ini udah cukup dibilang goals-nya sudah terpenuhi? Iya ya, menariknya minggu lalu Sela tanya juga apa sih yang menjadi life goals-nya aku gitu kan ya. Kan menjadi tujuan hidup masing-masing orang itu pasti beda ya. Lalu kalau seandainya tujuanku tercapai tidak berdasarkan tujuan yang dibuat orang, apakah aku disebut berhasil atau gagal? Itu kan susah untuk mendefinisikannya. Bagiku aku berhasil kalau aku bisa hidup dari waktu ke waktu dan menikmati setiap hari. Tapi ketika orang melihatnya, dia kan nggak mencapai apa-apa, berarti dia gagal dong gitu kan. Sebenarnya susah ya kalau kita hanya mengkategorikan manusia itu dari gagal dan berhasil doang gitu. Jadi ya jangan terganggu banget lah ketika orang bilang kamu gagal deh jadi seorang yang hebat, jadi seorang yang berkarir mestinya begini, jangan terlalu
khawatir lah soal itu. Nikmati hidup ini, berjalan apa adanya selagi kita mengoptimalkan yang terbaik, itu yang nomor satu. Oke, jadi selagi memang kita masih bisa menjalani kehidupan kita dan kita merasa memang itu sesuatu yang memang udah kita lakukan yang terbaik, sebenarnya itulah titik di mana kita ngerasa kita nggak gagal gitu dan kita bisa sukses melewati gitu ya Kak ya. Ya hidup ini kan nggak ada yang benar-benar menyenangkan di bagian manapun. Atau adakah fase tertentu yang teman-teman kita bisa bilang bahwa ini fase yang paling menyenangkan, paling oke nih dalam hidup? Pasti ada tetap deritanya kan, Iya sih. ada perjuangannya kan. Jadi semua momen hidup kita ini nikmatilah sebagai sebuah jalan, sebuah proses untuk menjadi. Oke. Tapi Kak Joyce punya tips and trick nggak? Maksudnya gimana sih caranya biar kita nggak cuman sekedar nggak cuma sekedar menjalani kehidupan gitu aja gitu, tapi gimana supaya kita tetap bisa survive gitu dari yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya, dari kekecewaan, dari ekspektasi, dari tipsnya gimana sih untuk bisa tetap oke, aku bisa bertahan dalam hidup aku sampai saat ini, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat anugerah gitu. Kalau Kak Joyce punya tips? Mungkin tipsnya kita bermain di ranah logika kali ya. Oke. Logika maksudnya begini, kita punya mindset sendiri, create our own value gitu kan. Karena semuanya bermula dari sini kan. Betul. Pikiran kita itu harus dikendalikan, pikiran kita harus dibentuk. Lalu kalau seandainya memang kita bermula dari pikiran ini, apa yang mau kita isi di sini? Afirmasi apa yang mau kita bilang terhadap diri kita dan dunia ini? Oke, dunia itu memang tempat kita sementara dan penuh dengan derita. Itu kita sadar betul. Iya. Lalu yang kedua, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan derita, kita mau apa? Apakah kita mau begitu saja menerima penderitaan, atau kita mau berjuang untuk memaknai penderitaan-penderitaan ini sebagai sebuah penempaan diri. Nah, sekaligus juga dalam indikator-indikator yang dibuat oleh masyarakat, stigma-stigma itu tadi, apakah ini benar-benar bisa membangun aku atau justru stigma ini menghancurkan aku? Jadi benar-benar kalau aku sih mainnya di sini ya, di mindset. Karena kalau seandainya di pikiranku itu keliru, bisa gagal semuanya kan? Iya sih, menentukan semuanya ya. Iya, minggu lalu tuh menarik banget ya. Kalau cuma indikatornya karena jodoh, belum dapat pasangan, berarti wah, gue orang paling gagal nih. Soalnya temen gue anaknya udah 3 gitu. Kan indikatornya nggak itu doang. Jadi harus memang kuat di mindset sih. Itu banyak banget tuh Kak, apalagi misalnya aku tuh sering banget teman-teman aku kayak, aduh isi instastory-nya kalau nggak tunangan, udah lagi ngurus anak temen-temennya gitu, atau enggak lagi bahas soal kripto gitu, investasi dan lain-lain. Maksudnya ya itu kan kayak rekonstruksi yang dibangun sama society kita bahwa harusnya kita udah sampai ke sini gitu. Jadi trik pertama kalau aku sih secara person, aku akan mulai dari mindset. Dari point of view kita melihat seperti kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan. Oke, dari sana. Bener. Ya, dari sana. Tapi sebenarnya point of view juga kan nggak bisa kita datang begitu saja ya Kak ya. Tentu. Iya. Nah, kalau aku sih mengakalinya sampai sekarang tuh aku memang punya, ini lagi-lagi membebani diri sendiri sebenarnya. Aku punya patokan bahwa aku harus karena mungkin mahasiswa ya, aku harus membaca buku-buku yang sifatnya self improvement, ataupun aku itu bicarakan atau aku dialogkan bacaanku itu dengan apa kata Alkitab gitu, supaya ya Alkitab itu pasti membangunkan. Nah, untuk implikasinya aku butuh sesuatu yang sifatnya sekular. Jadi aku baca buku-buku yang lain. Oh iya, combine itu, lalu kemudian aku meng-create sesuatu gitu. Jadi memang masing-masing kita punya cara sendiri pasti untuk membangun mindset kita, pola pikir kita, dan itu upayakanlah menjadi nilai bagi kita. Betul. Iya sih, aku sangat biasanya kalau misalnya udah kalau bahasa anak sekarang tuh burn out gitu ya. Udah burn out banget, terus misalnya lagi udah terlalu sibuk sama pekerjaan, kehidupan dan lain-lain. Itu perlu misalnya asupan, misalnya lagi dengar khotbah, makanya kita harus ke ibadah gitu ya Kak, karena memang itu yang membentuk point of view kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu ya Kak. Selain itu kan kita perlu
tidak memilih-milih sebenarnya ya, tapi lebih tahu kebutuhan kita bicara dengan siapa. Gitu. Betul. Karena tidak semua orang itu membangun kan. Ada Betul. memang dia mengkritik tapi justru itu menantang kita untuk lebih memperbaiki diri. Ada orang ngomong doang tapi nggak ngefek apa-apa sama kita gitu. Yang ada mereduksi semangat hidup adanya gitu. Jadi memang harus tahu kita bicara dengan siapa, kebutuhan kita. Betul-betul. Nah ini sebenarnya udah masuk ke pertanyaan berikutnya. Oh ada ya. Tentang support system Kak. Jadi seberapa penting sih menurut Kak Joyce orang-orang di sekitar kita membangun atau membuat kita bisa survive dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang dewasa? Itu berpengaruh banget ya. Kalau di pertanyaan yang tadi gimana triknya itu kan kita seperti membuat self system ya di dalam diri kita. Lalu sekarang kita justru membentuk sistem yang baru di luar diri kita. Jadi ini kan bicara dua hal ya. Yang pertama soal intrapersonal kita bisa membangun diri kita, tapi kemudian kita juga punya interpersonal dengan orang lain yang berdasarkan kebutuhan kita. Nah, karena memang semua orang bisa punya informasi, punya fakta, punya data, tapi tidak semua informasi, fakta, data itu membangun kita. Jadi pilahlah siapa rekan bicara yang tepat ketika kita punya masalah. Siapa rekan yang bisa menolong kita ketika kita butuh mengambil keputusan. Ya kan gitu, kita nggak mungkin ngomong dong sama anak kecil yang belum punya pengalaman misalnya untuk mengambil keputusan apa-apa, kita tanya menurut kamu AAPB, nggak mungkin kayak gitu kan. Kita pasti nyari orang yang lebih bijak misalnya. Jadi memang support system itu sangat penting. Mungkin bisa orang tua, mungkin bisa juga rekan kerja, atau di tengah-tengah gereja kita punya rekan permata yang menjadi partner untuk discuss gitu. Walaupun sebenarnya tidak dipungkiri juga kadang support system kita juga justru menjadi tantangan dalam menjalani kehidupan ini. Ya ini jadi menarik kan kemudian. Oh, aku punya support system keluargaku, tapi ternyata ya lagi-lagi nih ini percakapan kita 2 minggu yang lalu kayaknya ya. Akhirnya ya ini support system sekaligus juga menjadi beban baru sebenarnya. Ya ini dia nih, kita benar-benar perlu bijak lah untuk memposisikannya sebagai apa, sebagai supporter kita atau sekarang menjadi partner dalam bidang apa gitu. Ini kayaknya kait-mengait ya. Iya ya, dan sangat menarik ya kehidupan ini. Luar biasa. Oke, Kak, kita punya pertanyaan dari seperti minggu-minggu sebelumnya, kita punya satu pertanyaan dari salah satu teman kita nih tentang isu kita yang hari ini. Kita lihat video yang satu ini. Pendeta, kenalin aku Iren, aku mau tanya. Jadi waktu itu aku pernah mengalami yang namanya, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya mental breakdown lah ya. Jadi aku ada di usia saat ini tuh orang-orang punya ekspektasi yang tinggi sama aku. Orang-orang tuh berharap tuh banyak. Tapi aku ngerasa kayak aku jauh banget dari ekspektasi mereka. Dan aku tuh merasa lagi se-insecure mungkin. Bahkan aku menjauhi kerumunan gitu. Dan aku ngerasa kayaknya aku salah sih, tapi aku nggak tahu kok harus kayak gimana dan gimana caranya supaya aku bangkit, aku bersyukur dan aku ngerasa secure gitu. Dan aku sih pengen tahu sih, ini tuh sebenarnya salah nggak sih dengan kondisi aku saat ini? Itu aja sih pendeta, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan dari Iren, Kak, soal bagaimana dia lagi dibebani banyak ekspektasi dan insecure dan sampai menjauhi kerumunan. Dan ada 2 pertanyaan nih kalau tadi aku bilang. Aku dengar pertama dia nanya apakah kondisi itu sesuatu yang oke gitu, atau yang kedua gimana cara bangkitnya. Iya ya, terima kasih ya Iren. Nama-nama para penanya ini menarik-menarik semua ya. Oh iya. Mulai dari kemarin Alkitabiah sekali semuanya. Iren dalam Alkitab kan artinya damai sejahtera ya. Jadi yang pertama soal mental kita ya, kondisi mental ini memang tidak mudah untuk dideteksi. Betul. Hanya saja kita bisa tahu kita tidak baik-baik saja itu karena tidak memenuhi standar stigma yang diberikan oleh orang lain bagi kita akhirnya merasa minder nih, insekuritas kita meningkat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu lumrah sih ya, karena dalam hidup bermasyarakat ini kita punya keinginan untuk memenuhi apa yang diharapkan orang terhadap kita. Lalu ketika itu tidak tercapai, kita merasa kayak kita sendiri sebenarnya bilang sama diri kita bahwa aku gagal nih, sehingga kita minder kan, kita nggak berani lagi untuk berjumpa dengan orang lain gitu. Nah,
lagi-lagi di sini nih kita perlu mendefinisikan ulang soal gagal dan berhasil itu. Apakah kita harus memenuhi semua ekspektasi itu atau jangan-jangan memang kita yang tidak mampu untuk membatasi diri gitu. Atau yang kedua, ketika kita sadar bahwa kita berada di kondisi mental yang tidak baik-baik saja, jangan persalahkan diri kita juga sih. Ya nggak apa-apa, kondisi mental itu nggak selalu harus baik-baik saja. Somehow kan kita juga ketawa-ketawa siang hari, besok ya udah murung, atau siang ini kita masih ketawa, nanti malam kita bisa aja nangis kan? Bener. Bombay dan lain sebagainya. Ya memang karena mental itu bukan hal yang bisa atau gampang untuk deteksi kondisinya, tapi dia selalu bisa berubah karena kondisi dan pengalaman hidup kita gitu. Jadi Iren, nggak apa-apa hadapi insekuritasnya itu, tapi dengan catatan jangan sampai mereduksi nilai diri atau citra diri. Self esteem itu harus dibangun sih, bahwa kita punya nilai di dalam diri kita. Nah, itu kemudian bisa menjadi pembangkit semangat untuk bisa pulih dari kondisi itu. Ya, gitu. Jadi gitu ya Irene. Jadi it's okay sebenarnya kalau ketika kita ngerasa kita lagi nggak kalau yang baik-baik. judul-judul film Korea, It's okay not to be okay. iya itu nggak apa-apa. Itu tandanya kita berada di ini kan ya, posisi atau di keadaan sadar bahwa kita nggak baik-baik saja. Ketika kita sadar berarti kita tahu nih kita butuh apa supaya bisa menjadi lebih baik gitu. Betul. Jadi semoga bangkit kembali Iren dan tetap percaya bahwa apapun yang kita lewatin itu sudah Tuhan rancangkan. Tidak ada yang kebetulan kan ya. Betul. Dalam pemahaman kita sebagai orang beriman bahwa hidup ini ada bagian-bagian yang memang sudah dirancang oleh Allah. Iya. Jalan Benar sekali. Wow. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Kak tentang ini masih ada relasinya juga dari yang minggu kemarin tentang tujuan hidup. Gimana sih Kak? Karena gini, kalau menurut aku ya Kak, yang tadi ada ekspektasi, kecewa, itu sebenarnya bisa banget kita anulir ya, maksudnya kita selesaikan ketika kita sudah punya tujuan hidup kita gitu, sudah punya value sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu, dan yang kita tahu yang tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini tuh apa gitu. Nah, kalau dari menurut Kak Joy sendiri, apa sih pondasi-pondasi apa yang harus kita bangun supaya kita bisa nggak cuman bertahan gitu ya, kita bisa melihat kehidupan kita tuh benar-benar menjadi sebuah cerita yang memang sudah Tuhan atur, Tuhan arahkan gitu, tujuannya sebenarnya Tuhan maunya seperti ini gitu. Nah, menurut Kakak gimana caranya? Cara berpikirnya mantep banget ini ya. Tau gak sih, ini cara berpikir Calvin loh. Oh iya ya? Yohanes Calvin ya, yang bapak gereja yang menjadi reformator itu. Dia memandang bahwa hidup kita ini seperti panggung. Dunia ini adalah theatricum Dei, teaternya Allah. Jadi Allah tuh pembuat skenario, kita itu pemeran. Kita aktor ya? Iya, kita aktris. Terus teman kita yang lain tuh mungkin aktor, terus yang lain juga pemain. Iya gitu. Jadi itu dalam pandangannya Yohanes Calvin juga begitu, bahwa kita tuh punya naskah hidup yang harus dijalani berdasarkan pembuat skenario, yaitu Allah gitu. Nah, sebenarnya kan membuat kita kayak udah punya jalurnya, karena naskahnya udah jelas, kamu hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Naskahnya jelas. Ketika kita berada di panggung, kita bisa kan improve sedikit. Bisa. Oh, di bagian ini kayaknya kalau seandainya aku ngomongnya lebih kencang, kayaknya lebih gelegar gitu. Nah, dalam hidup ini juga Allah mengizinkan kita untuk mengimprove pada bagian-bagian tertentu supaya lebih ngena gitu. Naskah itu sudah jelas, itu kita jadikan sebagai tujuan yang Allah berikan bagi kita. Lalu ketika kesempatan hidupnya ada, yuk kita memerankan peranan yang sudah dipercaya oleh Allah. Nah, kayak Ira misalnya, seorang anak dengan orang tua, terus pekerjaan dan lain sebagainya, itu naskah hidup yang harus dijalani sekarang. Benar. Di bagian mana yang bisa diimprove supaya bisa semakin bertahan, semakin mampu untuk memberi makna, ya silakan lakukan gitu. Kayak aku mengimani bahwa apa yang Tuhan beri bagiku sekarang adalah naskah hidup yang Tuhan izinkan supaya menjadi ya seorang pendeta dengan kapasitas yang sekarang yang masih perlu terus ditingkatkan. Nah, itu kan tujuan-tujuan yang bisa kita capai. Benar. Jadi ya
yuk jalani aja naskah yang sudah Tuhan buat di Iya. dalam hidup kita Iya. gitu. Cuma permasalahannya kita tahu nggak naskah yang mana harus kita jalani? Nah, Kadang kan nggak tahu ya. iya, kadang ada juga pemain yang tiba-tiba keluar jalur dari naskah. Dia bikin naskah sendiri, dia cari panggung sendiri gitu. Padahal sudah disediakan oleh Allah kan, tempat kita untuk berteater. Iya, kadang itu ya Kak, yang karena kita lupa sama hal itu bahwa memang Tuhan yang punya cerita dari seluruh kehidupan kita, ya akhirnya kita jadi pusing sendiri gitu. Apa masa depanku seperti apa? Harusnya gimana? Tujuan hidupku seperti apa? Gitu-gitu ya Kak ya. Karena kita masih nyari kan tujuan kita ya apa sih sebenarnya. Semakin kita cari semakin kita nggak tahu kan. Betul. Tapi kalau kita menghayati bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, anugerah, lalu kita dijadikan berdasarkan rancangannya, itu kan sudah cukup jelas sebagai tujuan. Yang namanya Mantap. kita dirancang Tuhan, ya hiduplah dalam tujuan itu. Luar biasa. Percaya kan pendeta? Percaya dong. Siapa lagi? Masa saya harus dipercaya? Nah, ini pertanyaan penutup tapi bukan yang terakhir banget, pasti nanti akan terus ada pertanyaan-pertanyaan tentang isu yang lagi kita angkat ini, quarter life crisis ini Kak. Nah, tapi kalau menurut Kak Joy sendiri sebenarnya gimana sih caranya? Pasti aku tahu nih, firman Tuhan pasti ngajarin bagaimana kita bisa survive dalam kehidupan kita gitu. Tapi untuk menjadi dewasa dalam kehidupan kita ini, ada nggak sih Kak firman Tuhan ngajarin nggak harus seperti ini, cara-cara yang memang harus kita responnya harus seperti ini gitu, yang untuk akhirnya membuat kita jadi ya kita bisa bertahan. Ada satu ayat yang menarik sih menurutku. Teman-teman bisa temukan, cari sendirilah di mana itu. Tapi kalimatnya begini, carilah wajahku, maka aku akan menunjukkan wajahku padamu. Gitu. Kan Tuhan sebenarnya minta kita supaya mencari wajah. Mencari wajah Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi dari kehidupan semuanya. Dari relasi dengan orang tua, dengan rekan-rekan kita menemukan kan wajah Allah yang kaya itu, lalu kemudian kita memaknai apa sih maksud Tuhan aku berjumpa dengan si A, apa sih maksud Tuhan ketika aku ditempatkan di sini. Nah, itu kan proses pertanyaan kritis yang membuat kita semakin dewasa. Betul. Pasti ada tujuan Allah membuat aku bertemu dengan Ira, bertemu dengan teman-teman yang ada di GBKP Tanjung Priuk misalnya, atau teman-teman yang lain yang menonton Point of View Cast kita ini gitu misalnya. Pasti ada tujuannya. Nah, persoalannya sekarang, jangan-jangan kita ngelihat orang sebatas ngelihat orang doang, bukan wajah Allah yang kita temukan di dalam wajah orang lain gitu. Wah, aku ngelihat Ira, oh Ira, cukup bersembiring, selesai, that's it gitu. Tapi kalau seandainya memperjauhnya lebih dalam, oh iya dia juga bagian dari ciptaan Allah, dia ditempa sedemikian rupa oleh Allah, pasti ada makna lain yang Allah inginkan ketika aku berjumpa dengan dia. Itu kan proses membuat kita memberi makna pada hidup, dan itu pendewasaan. Gitu. Nah, kalau kita gali Alkitab lebih jauh, pasti banyak ayat yang bicara soal itu gitu. Jadi di sisi yang lain, mari kita temukan wajah Allah dimanapun itu di kehidupan kita. Wajah Allah itu bentuknya banyak loh. Wajah Allah kadang berbentuk penderitaan kan. Benar. Oh, aku ngomongin penderitaan lagi. Ya udah. Gitu. Tapi memang sebenarnya ya itu realitas yang harus kita terima mau nggak mau gitu ya. Bahkan kalau misalnya ngomongin wajah Allah, dan berarti kalau aku nangkep nih Kak, orang-orang di sekitar kita sebenarnya Tuhan kirim untuk bisa memproses kita untuk dalam dewasa itu gitu. Dan melihat mereka bukan sebagai trouble, tapi melihat mereka sebagai justru tanda kutip berkat Tuhan yang membuat kita akhirnya bisa sampai pada makna yang Allah inginkan atas hidup kita ini ya. Kalau dalam percakapan kita ngomongin menjadi dewasa, ya mungkin inilah cara Allah menempa kita untuk menjadi dewasa. Ketemu dengan dia. Siapa tahu. Betul. Jadi ya Alkitab bicara soal itu kok. Gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Wow, ini sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanya, tapi tidak bisa ya karena waktu kita sudah habis gitu ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast dari awal bulan sampai sekarang gitu ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita obrolin nih Kak Joyce itu sangat memberkati, untuk bisa memberkati teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mengalami
krisis dalam kehidupannya gitu ya, menjalani proses pendewasaan. Jadi tetap semangat dan jangan lupa ikutin terus video-video podcast berikutnya hanya di GBKP channel YouTube GBKP Tanjung Priok. Jangan lupa like, comment, share dan kemanapun. Dadah semuanya, sampai ketemu.